Semua anggota KPU ini sekarang sedang hidup mewah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya, di sini juga ada Pak Sekjen ya, tentang pemakaian private jet. Belum lagi acara-acara dugem. Pasti DKPP tahu. Nggak mungkin DPP nggak tahu, DKPP nggak tahu. Karena tertutup, Pak. Oleh karenanya saran saya, Pak Ketua, DKPP ini dibuat khusus. Kita RDP membuka kelakuan daripada komisioner ini, maupun KPU, maupun Bawaslu. Belum lagi masalah perempuan, yang diulang-diulang, tapi tidak ada hasilnya. Halo, apa kabar? Saya Arsul Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP akhirnya menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Ketua KPU, 4 komisioner KPU, dan plus Sekjen KPU. Ini sebenarnya hampir paket lengkap ya, hanya satu saja komisioner yang lolos dari sanksi ya. Alasannya bukan karena mereka salah hitung suara, tapi ini karena gaya hidupnya terlalu mewah, terlalu hedon, terbang pakai jet pribadi. Ini kelihatannya mumpung banget ya para komisioner KPU ini. Kita tahu latar belakang mereka seperti apa, begitu ada kesempatan, aduh, ini rupanya mereka nggak mau lewatkan begitu saja. Karena dalam keputusan yang tanggal 21 Oktober 2025, DKPP menilai itu mereka menggunakan 59 kali penerbangan jet pribadi yang dilakukan selama tahapan pemilu 2024 dan biayanya itu fantastis, mencapai 46 miliar dan semua itu dari anggaran negara. Artinya itu duit rakyat, duit Anda, duit saya dan duit kita semua. Apalagi ini kalau dilihat dari urgensinya itu banyak juga nggak yang urgent ya, mereka menggunakan pesawat private jet itu seperti para kayak Crazy Rich gitu gayanya ya. Bahkan ini ketika tahapan distribusi logistik pemilu udah selesai pun masih diketahui ini sekjennya ya yang menggunakan private jet itu. Nah, ironisnya DKPP itu mencatat dari 59 kali penerbangan tidak ada satupun menuju daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Padahal kan itu sebenarnya jadi pertimbangan kenapa kemudian mereka diperkenankan menyewa private jet ya. Alasan resminya kan mereka waktu itu demi efisiensi distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang sulit terjangkau dengan transportasi yang biasa. Jadi efisiensi macam apa kalau biayanya sampai puluhan miliar dan hanya berputar di kota-kota besar. Ini makin menambah lengkap skandal-skandal yang terjadi, yakni bukan hanya ketua KPU ini kalau kita ngomong ketua KPU sebelumnya yang sudah dipecat dan digantikan oleh ketua KPU yang sekarang, dan juga komisioner KPU lainnya. Para pengadu menyampaikan bahwa terjadi backdate pengumuman RUP seolah dilakukan sebatas memenuhi formalitas, sehingga para pengadu menaruh kecurigaan terhadap pengadaan private jet yang dinilai tiba-tiba muncul. Bahwa menanggapi dokumen pengumuman RUP yang diduga backdate tersebut, teradu 7 menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan pengecekan kembali di website KPU RI. Akan tetapi, teradu 7 tidak dapat menyerahkan bukti dimaksud, padahal DKPP memberikan waktu kepada teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 untuk memberikan bukti tambahan terkait dengan surat pengumuman yang diduga backdate. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu 7 membenarkan bahwa RUP diumumkan pada tanggal 6 Januari 2004 dan diresmikan pada tanggal 8 Januari 2004. Berkenaan dengan hal tersebut, para pengadu menilai pernyataan teradu 7 sangat tidak masuk akal karena hanya memiliki 2 hari sejak RUP diumumkan, sudah ada pemenang tender yaitu PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia dan private jet sudah digunakan mulai tanggal 8 Januari 2024. Sementara itu, pihak terkait Kepala Biro Logistik KPU RI mengatakan bahwa ketika kontrak telah ditandatangani, maka hari itu juga kontrak sudah berlaku dan private jet sudah dapat digunakan.
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pagu anggaran pengadaan sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk monitoring dan evaluasi logistik pemilu tahun 2004 dengan kode RUP 469 dan seterusnya dianggap dibacakan dengan sumber dana APBN senilai 90 miliar rupiah dengan pelaksanaan kontrak yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2004 yang diumumkan pada tanggal 6 Januari 2004 dengan metode e-purchasing. Video bukti T6. Bahwa pengadaan sewa kendaraan dilakukan 2 tahap dengan nilai total kontrak sebesar 65 miliar 495 juta 332.995 rupiah. Sedangkan jumlah yang dibayarkan dalam pelaksanaan kontrak tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar 46 miliar 195 juta 658.356 rupiah. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat selisih anggaran sebesar 19 miliar 299 juta 674.639 rupiah. Bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 menyampaikan bahwa proses pengadaan sewa kendaraan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam kurung BPK. Menurut para pengadu, proses pengiriman logistik sampai di ibu kota kabupaten atau kota berakhir pada tanggal 16 Januari 2004, sedangkan tanggal 17 Januari sampai dengan 13 Februari 2004 merupakan jadwal proses pengiriman dari kabupaten kota ke TPS. Sedangkan waktu penggunaan private jet di bulan Januari sampai dengan Februari 2004 sebagaimana dicantumkan dalam RUP video bukti P5. Berkenaan dengan hal tersebut, para pengadu berkesimpulan bahwa pengadaan private jet tidak sesuai dengan peruntukannya karena private jet digunakan setelah jadwal distribusi logistik berakhir. Bahkan private jet terakhir kali digunakan sampai dengan tanggal 9 Maret 2024, video bukti P10. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu 7 pernah melakukan perjalanan ke Provinsi Bali menggunakan private jet yang sempat menjadi pembahasan pada kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP di Komisi 2 DPR RI pada tanggal 10 September 2024 bahwa teradu 7 bersama rombongan berangkat pada tanggal 10 Januari 2024 dan kembali ke Jakarta pada tanggal 11 Januari 2024. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak terkait Ketua KPU Provinsi Bali bahwa teradu 7 menghadiri 2 agenda di Provinsi Bali. Agenda pertama yaitu pada tanggal 11 Januari 2004 meninjau gudang logistik KPU Kabupaten Badung yang ambruk pada tahun 2019 dalam rangka monitoring pengelolaan logistik berupa sortir dan lipat kertas suara video bukti PT 8. Kemudian pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 11 Januari 2004 pada pukul 11.00 WITA, Teradu 7 menghadiri undangan Bupati Kabupaten Badung dalam kegiatan peresmian kantor KPU Kabupaten Badung video bukti PT 9, bukti PT 10, dan bukti PT 11. Kemudian setelah peresmian kantor KPU Kabupaten Badung selesai, rombongan teradu 7 langsung kembali ke Jakarta sekitar pukul 16.00 WITA. Dengan fakta persidangan semacam itu, akhirnya Ketua DKPP Hedi Lugito itu membacakan putusan berupa teguran keras kepada Ketua KPU, 4 komisioner, dan Sekjen KPU. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 1 Muhammad Afifuddin selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum. Teradu 2 Idam Khalid. Teradu 3 Yulianto Sudrajat. Teradu 4 Parsadaan Harahap. Teradu 5 Agus Melas, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 7 Bernard Darmawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Merehabilitasi nama baik teradu 6 Betty Epsilon Idros selaku Ketua, selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Hedi Ligito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitaloka, Idewa Kadek Wiarsara Kasandi, dan Toto Haryono masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 29 bulan Oktober tahun 2025 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 21 bulan Oktober tahun 2025 oleh Hedi Ligito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitaloka, Idewa Kadek Wiarsara Kasandi masing-masing sebagai anggota. Pasti banyak yang tidak puas ya untuk kasus macam ini kok hanya diberi teguran keras saja, dan teguran keras itu kan berulang-ulang ya setiap kali ya. Tahun sebelum saksi ini peringatan tuh sesungguhnya sudah datang dari DPR dan bahkan pernah diulang lagi oleh DPR itu pada beberapa bulan berikutnya itu. Ini saya ambilkan satu momen saat itu anggota Komisi 2 Rizwan Tony dari Golkar itu yang mengkritik keras moral para komisioner KPU yang dia sebut itu gayanya hedonis ya, kayak Don Juan, bahkan dia menyebutnya seperti itu ya. Bahkan kan dia menyatakan kami dapat laporan para komisioner KPU suka dugem, hidup mewah, bahkan ada yang main perempuan. Ini tentang attitude, Pak. Ya. Apa yang kita informasikan, yang kita dapat, semua anggota KPU ini sekarang sedang hidup mewah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya, di sini juga ada Pak Sekjen ya, tentang pemakaian private jet. Apakah ini ada nomenklaturnya atau pernah kita bahas pada saat penyelenggaraan kita bahas tentang anggaran. Nah ini harus dijelaskan Pak. Belum lagi terhadap tender-tender logistik yang semuanya tertutup. Ketua, saya minta Ketua tentang tender dan segala macam ini dibuat khusus untuk mereka melaporkan. Kita memang tidak masuk ke Satuan 3 kemarin, tapi untuk realisasi pertanggung jawabnya tetap menjadi pengawasan kita. Sehingga ini ada terbuka di sini. Jangan semua anggaran mentang-mentang banyak dipergunakan seenaknya saja. Belum lagi acara-acara dugem. Pasti DKPP tahu. Nggak mungkin DPP nggak tahu, DKPP nggak tahu. Karena tertutup, Pak. Oleh karenanya saran saya, Pak Ketua, DKPP ini dibuat khusus. Kita RDP membuka kelakuan daripada komisioner ini, maupun KPU, maupun Bawaslu. Jangan rapat-rapatnya ujung-ujungnya peringatan keras, peringatan terakhir. Tapi terakhir nggak terakhir-terakhir gitu. Muncul lagi gitu. Nah ini harus buat laporan Pak. Percuma namanya Dewan Kehormatan. Di MK saja mereka bisa rapat terbuka Pak. Masa DKPP yang cuma urusan personal. Belum lagi masalah perempuan yang diulang, tapi tidak ada hasilnya. Nah ini harus dibahas oleh Komisi 2. Jadi kalau menurut saya, ini kita harus buat khusus untuk KPU ini tentang attitude-nya, tentang tingkah laku. Tadi masalah teknis sudah dibahas oleh semua teman-teman. Tapi ini tidak dibahas. Ini punya uang 56 triliun itu kaget. Akibatnya ada yang udah kayak Don Juan nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita nggak dengar itu, pasti DKPP tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Belum wanitanya. Ya. Pak Hedi ini cengar-cengir aja nih. Jadi saya minta khusus lagi Pak Ketua, untuk DKPP kita buka-bukaan. Bukan cuma Rizwan Tony, Rizka Oktober ya, ini juga anggota Komisi 2 DPR RI periode 2019 sampai 2024,
itu menyoroti gaya hidup mewah itu, mobil dinasnya, kemudian rumah dinasnya yang juga mewah, dan itu semuanya mereka menggunakan apartemen yang kelas premium. Dan barusan juga dijawab masalah private jet. Ini saya juga dapat infonya bukan hanya ke Bali saja. Bukan hanya satu tempat. Apa urgensinya memakai private jet untuk memonitor logistik dan ke Bali? Bali ini bukan tempat yang untuk pesawat komersil sulit didapat. Bukan. Pak Menteri aja baru berangkat pesawat jam 18, udah jam 6 sore. Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Kegiatannya, kalau saya nggak salah nih, kalau salah tolong dikoreksi. Monitor gudang dan sortir lipat surat suara. Yang kedua, kegiatan pinjam pakai gedung di Kabupaten Badung. Apa urgensinya? Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari. Berangkatnya 10 Januari. Masih sebulan lagi pemilu. Mau ngirim logistik ke Bali, pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet, mau berapa banyak logistik terbawa? Ini saya minta dijawab nih pimpinan. Karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik, kalau taruhlah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Nggak ada yang harus pakai private jet. Berikut saya juga tanya, yang PSU Kuala Lumpur, berapa jumlah petugas dari Indonesia yang dibawa ke Kuala Lumpur? Berapa orang jumlahnya? Coba dijawab. Pakai apa perginya? Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Ini pimpinan juga mungkin belum tahu berapa jumlah yang dibawa. Saya minta ini dijawab. Berapa orang jumlah petugas yang dibawa untuk menjadi panitia PSU di Kuala Lumpur? Berapa orang? Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Apakah menggunakan pesawat charter? Kita tunggu. Terima kasih pimpinan. Waktu itu mungkin orang nganggap bahwa itu ya apa ya, sekedar gosip politik saja gitu kan. Karena 1 tahun berlalu setelah mereka gaya hidup mewah itu dilaporkan ke disebutkan oleh anggota DPR RI, kan semuanya itu mungkin dianggap gosip. Karena pernah diulang lagi kalau nggak salah anggota DPR ini pada bulan Oktober, seingat saya seperti itu ya. Jadi menjelang akhir masa jabatan untuk periode 2019-2024 itu juga dipersoalkan lagi. Nah, ini tadi kan peringatannya itu berupa sanksi teguran keras, peringatan keras. Namun faktanya kan yang kita tahu kalau yang begini-begini tidak diberhentikan. Hanya kasus ketua KPU sebelumnya Hasyim Asyari karena sudah berulang skandal dengan perempuan, yang terakhir itu skandal dengan seorang petugas PPK di Belanda, akhirnya dia baru dipecat di situ ya. Tapi yang lain-lain itu hanya teguran keras saja. Nggak ada soal pemotongan gaji, tidak ada pencabutan fasilitas, apalagi pencopotan jabatan. Hanya catatan etik, dan itu ya di atas kertas saja. Koalisi masyarakat sipil menilai sanksi yang minim inilah yang membuat tidak ada efek jerah dan kemudian terus berulang. Karena bagi publik yang dilanggar bukan cuma aturan etik, tapi moral keadaban pejabat publik. Dan mereka itu bukan terpilih untuk terbang tinggi menggunakan private jet, ya. Tapi mereka itu harusnya tetap menjaga demokrasi. Bagaimana demokrasi itu agar tetap terjaga. Kita tentu masih ingat ya berapa pekan terakhir ini karena ketua KPU itu juga sebenarnya juga skandal juga ini karena dia membuat aturan yang melarang untuk beberapa dokumen dari calon presiden dan calon wakil presiden itu diakses oleh publik. Ada 16 dokumen dan salah satu dokumen yang tidak diperbolehkan itu adalah ijazah dari calon presiden dan calon wakil presiden. Baru kemudian setelah mendapat kritik keras dari sana sini, termasuk juga teguran keras dari ketua Komisi 2,
akhirnya secara terbuka Ketua KPU Afifuddin itu minta maaf dan mencabut aturan itu. Dan belakangan kita tahu apa yang ditutup-tutupi. Kalau ini sebenarnya persekongkolan juga ya. Kita kalau nggak nyebut persekongkolan pidana, persekongkolan jahat lah. Menutupi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan juga bapaknya. Kenapa? Karena ternyata sebelum itu di eranya Hasyim Asyari juga sudah ada aturan yang memungkinkan kalau Gibran itu tidak punya ijazah SMA dari luar negeri, tapi dia tetap punya ijazah S1, ya dia itu nggak boleh dipersoalkan. Itu aturannya dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dalam pasal 18 ayat 3. Dan ini kemudian jadi kita oh ini ada kaitannya dengan ijazahnya Gibran yang sejauh ini kelihatannya dia tidak bisa membuktikan bahwa dia punya ijazah SMA karena yang disebut-sebut bahwa ijazah persamaannya dari UTS Insert Australia itu hanya khusus bahasa Inggris, bukan ijazah SMA atau bukan sekolah SMA gitu. Jadi kalau sekarang seperti ini ya realitasnya, ini kasus lama memang ya, kemudian mereka itu lebih tinggi, lebih memilih terbang tinggi di atas awan, ya mereka tidak bisa nggak melihat realitas dari kehidupan di bawah, dan juga mereka tidak bisa, rakyat tidak percaya pada hasil pemilu yang ditulis di bumi ini. Demokrasi seharusnya bukan ajang pamer gaya hidup, tapi itu adalah pastinya pamer kekuatan moral, karena yang mereka kawal itu adalah suara rakyat, dan suara rakyat itu menentukan bagaimana dia memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Nah, kalau sekarang prosesnya seperti ini saja ya kita sudah makin meragukan semua apapun hasil yang diputuskan oleh KPU. Nah, DKPP sudah mengambil keputusan, tapi publik yakin saya belum puas. Ini bukan soal pesawat, tapi juga soal arah moral lembaga penyelenggara pemilu kita. Kalau penyelenggara saja tidak bisa menjaga integritasnya, apa jadinya dengan suara rakyat nanti? Dipastikan mereka juga dengan mudah itu kalau mereka tergoda dengan iming-iming gaya hidup mewah semacam itu, mereka pasti akan abai untuk mengawal atau ya, menjalankan mandat yang diberikan untuk mengawal suara rakyat. Mungkin sudah waktunya kita bukan hanya pesawatnya yang diganti, tapi para komisionernya yang harus diganti. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.